Setelah itu, upacara pendirian aliansi berjalan dengan lancar. Para ahli bersumpah untuk membentuk aliansi dan kemudian membagi wilayah. Setelah semuanya selesai, tibalah waktunya perjamuan besar. Perjamuan berlangsung sehari semalam penuh sebelum kerumunan perlahan bubar. Di bagian utara benua hutan belantara ilahi, di atas lautan tanpa batas, ruang angkasa terbuka dan sebuah pesawat ulang-alik yang menembus ruang angkasa muncul. Bas! Pesawat luar angkasa pemecah ruang bergetar dan menyusut, memperlihatkan dua sosok. Mereka adalah Disian dan lelaki tua berambut perak. Puff! Saat lelaki tua berambut perak itu muncul, dia mengeluarkan seteguk darah. Pertarungan dengan Luming dan perjalanan semalam telah menyebabkan tetua berambut perak itu terluka parah. Tapi Disian bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berambut perak itu. Matanya dingin dan wajahnya garang. Dia melihat ke selatan dan meraung, bangsat sialan itu. Aku akan merobek Luming itu menjadi ribuan bagian. Tidak apa-apa jika dia berada di benua Yuan, tetapi di benua hutan belantara ilahi, di Pulau Savage ini, dia benar-benar menderita kerugian yang sangat besar. Dia tidak hanya kehilangan beberapa senjata spiritual kaisar, dia bahkan melarikan diri dalam kekalahan. Ini merupakan penghinaan yang sangat besar. Dia sangat membenci Luming. Adapun bawahannya yang sudah meninggal, Disian tidak peduli sama sekali. Di matanya, orang-orang itu hanyalah semut yang tidak bisa disingkirkan. Di keluarga Di, jumlah semut seperti itu terlalu banyak untuk dihitung. Mata lelaki tua berambut perak itu menunjukkan sedikit kesedihan, tapi menghilang dalam sekejap. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria tua berambut perak itu bertanya. Mau bagaimana lagi? Tentu saja, kita akan kembali ke benua Yuan. Disian mengertakkan gigi. Kembali ke benua Yuan dan temukan ahli untuk membalas dendam. Orang tua berambut perak itu bertanya dengan hati-hati. Idiot, tahukah kamu berapa biaya untuk mengangkut beberapa orang dari benua Yuan ke pulau terpencil dan terpencil ini? Klan telah membuat pengecualian bagiku untuk berteleportasi satu kali. Saat aku kembali kali ini, klan pasti tidak akan membiarkanku berteleportasi lagi dalam waktu singkat. Namun, itu tidak akan lama. Ketika saya kembali dan menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri, saya akan mendapatkan status tertentu di klan dan kembali lagi. 10 tahun, paling lama 10 tahun. Aku akan menghancurkan seluruh benua hutan belantara ilahi bersama anak itu. Kamu mendekati kematian. Disian meraung dengan ganas. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tenang dan terbang menuju benua bulu putih bersama tetua berambut perak. Kehidupan Luming telah benar-benar tenang. Setiap hari, selain kultivasinya sendiri, dia akan mengajar kedua muridnya. Kadang-kadang, dia juga mengajar orang tuanya, Hua Qi, dan yang lainnya. Sedangkan untuk tubuh keduanya, selain berkultivasi, ia sesekali membuka forum dan berkhotbah. Dia telah menyempurnakan tubuh keduanya, memperoleh warisan seorang suci, dan berhasil menembus level kaisar. Pengetahuannya tentang dao pemurnian adalah yang terbaik di alam liar ilahi. Oleh karena itu, setiap kali klon prasasti kedua membuka forum untuk berdakwah, orang-orang yang mengembangkan prasasti dao akan berkerumun. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya tidak ketinggalan satu kali pun. Bahkan ada kaisar yang pergi untuk mendengarkan. Luming tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Dia berbagi pengalaman kultivasinya dengannya. Pada saat yang sama, kota Kaisar Naga juga semakin makmur. Seluruh benua hutan belantara ilahi, seluruh aliansi naga, penuh dengan kehidupan. Mereka berkembang dan berkembang. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa benua hutan belantara ilahi memiliki kaisar paling sedikit dalam sejarah. Selain Gurun Barat, ada juga beberapa orang dari klan Xie, kaisar dari seluruh aliansi naga belum genap 20 tahun. Namun, mengingat situasi saat ini, tidak butuh waktu lama bagi jumlah kaisar untuk meningkat secara perlahan. Sekarang aliansi naga telah menyatukan dunia, mereka memiliki akses ke semua jenis sumber daya dan membuka semua jenis budidaya tanah suci untuk umum. Perlakuan yang dapat dinikmati oleh para talenta terbaik jauh lebih baik dari sebelumnya. Di masa lalu, berbagai pasukan tuan memiliki wilayahnya sendiri dan sumber dayanya sangat terbatas. Tapi sekarang, dia bisa memilih sumber daya apapun yang dia inginkan. Kecepatan budidaya para ahli kebanggaan surga muda telah meningkat pesat. Berbagai kaisar juga berbagi pengalaman kultivasi mereka satu sama lain. Dia percaya bahwa ini akan meningkatkan peluangnya untuk menerobos ke ranah kaisar di masa depan. Sebulan setelah berdirinya aliansi, Yan Kuangtu berhasil menerobos dan menjadi kaisar. Aliansi naga sekarang memiliki kaisar lain. 2 bulan setelah berdirinya aliansi, Xie Luan akhirnya mengambil langkah maju dengan bantuan Luming. Asal-usulnya telah dipulihkan secara besar-besaran, dan budidayanya akhirnya pulih ke alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Dia telah menjadi orang paling kuat di aliansi naga setelah Luming. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu sejak upacara pendirian. Dalam 3 bulan terakhir, tingkat kultivasi Luming terus meningkat.
Tahap awal domain ini berkembang dari hari ke hari. Segala macam teknik seni bela diri juga terus ditingkatkan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa Luming telah menggabungkan 9 tetes esensi darah 9 naga dan menyerap pengalaman budidaya 9 naga. Dia akhirnya mengembangkan 9 langkah naga yang menapaki surga ke langkah ke-9 dan mencapai kesempurnaan. Sedangkan untuk tubuh roh murni, dia juga telah mengolahnya hingga 70%. Xian Yanxing juga berkultivasi dengan keras. Dia meningkat dengan cepat dan hanya selangkah lagi dari level yang maha tinggi. Namun, Dandan dan Gelembung masih tertidur lelap dan belum juga bangun. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 1 tahun sebelum perjanjian 2 tahun untuk menuju ke Lembah Dewa Naga. Apa yang terjadi dengan Long Chen dan yang lainnya saat itu? Mengapa Long Chen menghilang dan hanya anak kegelapan, biksu tak berperasaan, dan 2 lainnya yang kembali? Sekarang setelah anak kegelapan mati, hanya biksu tak berperasaan dan tak punya bulan yang tahu. Sepertinya sudah waktunya melakukan perjalanan ke Gurun Barat. Di kediaman Master Aliansi di Kota Naga Kekaisaran, Luming sedang minum teh di paviliun di halaman, pikirannya melayang. Dia memutuskan untuk mencari tahu di mana Long Chen berada. Long Chen adalah orang baik dan bisa dianggap sebagai teman Luming. Kembali ke benua reruntuhan ilahi, Luming juga orang yang melibatkannya. Jika Long Chen dirugikan karena Luming, Luming tidak akan merasa nyaman. Memikirkan hal ini, Luming maju selangkah dan menghilang. Gurun Barat selalu menjadi wilayah sekte Buddha. Hampir semua orang di Gurun Barat percaya pada Buddha. Terlebih lagi, Gurun Barat selalu misterius. Ia tidak pernah berpartisipasi dalam konflik di benua hutan belantara ilahi dan tidak ikut serta dalam konflik tersebut. Namun tidak ada yang berani meremehkan Gurun Barat. Pernah ada seorang kaisar dari pasukan Tuan yang memimpin pasukan untuk menyerang Gurun Barat, namun pada akhirnya, dia tidak pernah kembali, tidak menimbulkan keributan. Bahkan saat ini, ketika benua hutan belantara ilahi memasuki kondisi kekacauan yang jarang terjadi, Gurun Barat tetap tidak terlibat. Di perbatasan Gurun Barat, sosok Luming muncul. Melihat ke kejauhan, sosok Luming seperti pelangi saat ia terbang menuju kedalaman Gurun Barat. Di wilayah Gurun Barat yang luas, terdapat banyak kuil dan kuil kuno yang tak terhitung jumlahnya. Target Luming kali ini adalah kuil paling kuno dan tertua di Gurun Barat, kuil Bodhi. Dikatakan bahwa biksu yang tidak bermoral dan bodhisattva wanita tanpa bulan keduanya berasal dari kuil Bodhi dan sedang berkultivasi dalam pengasingan di kuil. Kecepatan Luming sangat cepat sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk melintasi lebih dari separuh Gurun Barat. Begitu banyak ahli, Luming diam-diam terkejut. Sepanjang jalan, Luming menemukan banyak aura kuat. Luming menemukan tidak kurang dari 20 aura yang maha tinggi. Dia bahkan menemukan 2 aura kaisar. Luming terbang dalam garis lurus dan dia telah menemukan begitu banyak ahli. Sungguh sulit dipercaya. Terkadang, ada seniman bela diri tertinggi di kuil kecil yang bobrok. Sungguh menakjubkan. Dikatakan bahwa Gurun Barat berada di urutan kedua setelah benua tengah di 5 wilayah, tampaknya rumor tersebut benar adanya. Tidak lama kemudian, sebuah kuil di gunung yang megah muncul di depan mata Luming. Mereka telah sampai di kuil Bodhi. Begitu Luming tiba, cahaya Buddha muncul di depannya. Seorang biksu kekar setinggi 3 meter muncul di depannya. Berhenti, ini adalah tanah suci agama Buddha. Biksu kekar itu seperti Vajra Buddha. Dia mengulurkan tangannya dan memblokir Luming. Tuan, saya Luming. Saya ingin mengunjungi guru sekte Anda yang tidak berperasaan dan bodhisattva wanita tanpa bulan. Luming menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Luming, kamu adalah pemimpin aliansi naga. Pupil mata biksu kekar itu menyusut dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Saat ini aku berada di bawahmu, kata Luming. Jadi itu aliansi Master Lu, tapi baru-baru ini, Wu Liang dan Wu Yue sama-sama berkultivasi secara tertutup, saya khawatir tidak nyaman untuk bertemu mereka. Kata biksu yang tinggi dan tegap. Masih dalam pengasingan. Luming mengerutkan kening, Tuan, bisakah kamu menyampaikan pesannya? Luming hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Aku akan pergi setelah aku selesai. Aliansi Master Lu, saya sudah mengatakan bahwa Wu Liang dan Wu Yue sedang mengasingkan diri. Saya khawatir sulit bagi mereka untuk bertemu. Biksu kekar itu sangat mendominasi. Wajah Luming sedikit menjadi gelap. Itu hanya sebuah pertemuan. Terlebih lagi, dengan status Luming saat ini, dia dapat dikatakan sebagai penguasa alam gurun ilahi. Namun, pihak lain tetap ingin menghentikannya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini. Luming sedang mempertimbangkan apakah dia harus memaksa masuk. Meskipun biksu kekar itu berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama, dia tidak bisa menghentikan Luming. Kong Jian, biarkan aliansi Master Lu masuk. Saat ini, suara lama datang dari kuil Bodhi. Kemudian, cahaya Buddha memenuhi udara dan seorang biksu tua yang tampak baik hati muncul di samping biksu kekar itu.
Lingkaran cahaya Buddha muncul di atas kepala biksu tua itu. Aura yang kuat membuat murid Lu Ming berkontraksi. Alam Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Budidaya biksu tua ini berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Hati Lu Ming sedang kacau. Di benua hutan belantara ilahi, masih ada ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga selain Xie Luan. Gurun Barat benar-benar mengejutkan Lu Ming. Jika ahli seperti itu berpartisipasi dalam pertarungan hegemoni di benua hutan belantara ilahi, apa yang harus dilakukan di? Kong Jian menyapa kepala biara Kong Hai. Biksu yang tinggi dan tegap itu menyapa biksu tua itu. Ternyata orang tersebut adalah kepala biara Kuil Bodi. Amitabha, saya Kong Hai. Salam, Aliansi Master Lu. Kata guru Kong Hai sambil memberi hormat kepada Buddha. Sama-sama, Tuan. Lu Ming menyapamu. Lu Ming membalas salamnya. Master Aliansi Lu, silakan masuk. Saya sudah tahu bahwa Master Aliansi Lu akan datang pagi ini. Aku sudah memberitahu Wu Liang dan Wu Yue untuk keluar dan menemuimu. Kata Tuan Kong Hai. Oh, Lu Ming mengangkat alisnya. Tanpa berkata apa-apa, dia, Kong Hai, dan Kong Jian memasuki kuil bodi. Mereka duduk di halaman yang elegan dan menunggu. Saya tidak punya rambut. Lu Ming, sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kamu tidak akan mati. Tidak lama kemudian, dia mendengar nyanyian Buddha yang tidak jelas. Beku dan Bodhisattva perempuan tanpa bulan berjalan mendekat. Mata Lu Ming berbinar. Saat ini, Kong Hai dan Kong Jian telah pergi, meninggalkan Lu Ming dan yang lainnya untuk mengobrol. Tak berperasaan, apa yang terjadi di benua reruntuhan ilahi saat itu. Orang-orang dari Istana Dewa Selatan datang ke benua hutan belantara ilahi dan berkata bahwa saya dibunuh oleh ahli sekte Dewa Kebanggaan Surga karena saya menyinggung perasaannya. Kenapa tidak ada di antara kalian yang mengatakan apapun? Lu Ming langsung ke pokok permasalahan dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Hei, Lu Ming, kamu tidak bisa menyalahkanku. Biksu yang tidak bermoral itu berteriak karena ketidakadilan. Saat itu, orang yang mengirim kami kembali adalah ahli dari keluarga besar, keluarga Wang, dari Istana Dewa Selatan. Ketika ahli keluarga Wang tiba di benua hutan belantara ilahi, mereka memerintahkan kami untuk tidak berbicara omong kosong. Seperti yang Anda tahu, Istana Dewa Selatan sangat kuat. Mereka bahkan memiliki ahli ranah bela diri kerajaan LV4. Saya tidak berani untuk tidak mematuhi mereka. Terlebih lagi, biksu tua Kong Hai itu juga orang yang pemalu. Jadi, dia meminta kami untuk berkultivasi dalam pengasingan dan tidak memperhatikan dunia luar. Biksu yang tidak bermoral itu memasang ekspresi berlebihan di wajahnya. Orang ini menyebut kepala biara Kong Hai sebagai biksu tua Kong Hai. Aneh sekali. Amitabha, di sampingnya, Bodhisattva perempuan tanpa bulan melantunkan nama Buddha dan pura-pura tidak mendengarnya. Juga, Lu Ming, apakah kamu sedang diburu di Istana Dewa Selatan? Saat itu, aku benar-benar mengira kamu sudah mati. Biksu itu melanjutkan, oh, saya tidak mau repot-repot membahas masalah ini, tapi bagaimana dengan Long Chen? Bukankah dia kembali bersamamu? Di mana dia? Lu Ming bertanya, Long Chen mungkin sudah mati juga. Dia dibawa pergi oleh keluarga Wang. Biksu itu menghela nafas. Klan Wang, apakah kamu tahu mengapa mereka membawa Long Chen pergi? Mata Lu Ming menjadi dingin. Aku tidak tahu. Biksu itu menggelengkan kepalanya. Alis Lu Ming terjalin erat. Mungkinkah dia telah menyinggung keajaiban keluarga Wang, Wang Zhen, dan itulah sebabnya keluarga Wang melampiaskan kemarahan mereka pada Long Chen. Baiklah, Lu Ming, itu semua yang aku tahu. Anda datang pada waktu yang tepat. Jika kamu terlambat beberapa hari, kamu tidak akan melihat kami. Kata biksu itu. Oh, Anda akan pergi. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Dalam beberapa hari, saya dan Munles akan pergi ke benua Yuan dan bergabung dengan sekte Buddha di sana. Haha, aku memang kesayangan surga, reinkarnasi Kaisar Buddha. Lu Ming, aku akan segera menyusulmu. Biksu yang tidak bermoral itu tertawa penuh kemenangan. Lu Ming diam-diam terkejut. Tampaknya perairan gurun barat mengalir dalam. Mereka sebenarnya bisa menghubungi sekte Buddha di Yuanlu. Kalau begitu kita akan bertemu di benua Yuan, kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming pergi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Selama beberapa hari terakhir, Lu Ming telah menerima berita bahwa seorang ahli tak dikenal telah muncul di tepi benua hutan belantara dewa. Lu Ming mengerutkan kening dan memerintahkan para penjaga untuk waspada. Di tepi hutan belantara timur di benua hutan belantara ilahi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, seperti aura seorang kaisar. Kita akhirnya tiba di benua hutan belantara ilahi. Lu Ming itu seharusnya ada di sana. Sosok ini mengenakan jubah hijau dan memiliki mata sipit dan tajam. Saat ini, ada sedikit keserakahan di matanya. Dengan menggoyangkan tubuhnya, dia terbang ke kedalaman benua timur. Segera, dia tiba di luar 9 naga.
Sungguh kota yang megah. Ada seorang kaisar di sini. Saya bisa bertanya-tanya tentang keberadaan Luming. Pria berjubah hijau itu mencibir dan bergegas menuju 9 naga. Dia muncul di kedalaman 9 naga, memancarkan aura luas yang menekan 9 naga. Apa yang sedang terjadi? Itu sangat kuat. Kaisar, itu kaisar. Kaisar mana dari aliansi naga yang telah turun? Di 9 naga, banyak orang yang tertekan oleh aura ini dan hampir berlutut. Beberapa yang lebih lemah bahkan muntah darah. Siapa ini? Teriakan keras datang dari kedalaman 9 naga, dan seorang pria kekar bergegas keluar. Pria kekar ini adalah Kuluo, yang diperintahkan untuk menjaga 9 naga. Ketika Kuluo melihat pria berjubah hijau itu, matanya menyipit. Karena dia tidak mengenal pihak lain. Sekarang, para kaisar di benua hutan belantara dewa, kecuali mereka yang berasal dari gurun barat, semuanya telah bergabung dengan aliansi naga. Kuluo kenal dengan mereka semua, tapi dia tidak mengenal orang ini. Jelas sekali, dia bukanlah kaisar dari benua hutan belantara ilahi dan datang dari luar negeri. Hehe, kamu akhirnya keluar. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Sebaiknya Anda menjawab dengan jujur. Kalau tidak, kamu akan menderita. Pria berjubah hijau itu terkekeh. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kata Kuluo, pernahkah kamu mendengar tentang Luming? Kata pria berjubah hijau. Tuan Aliansi, ada urusan apa kamu dengan Master Aliansi? Kuluo tertegun dan bertanya. Tuan Aliansi, tampaknya status Luming di sini tidak rendah. Katakan padaku, di mana Luming sekarang? Kata pria berjubah hijau, mengapa kamu mencari Master Aliansi? Kuluo berkata dengan hati-hati. Omong kosong, aku sudah menyuruhmu berbicara dan kamu baru saja mengatakannya. Kamu benar-benar punya banyak omong kosong. Pria berjubah hijau itu berteriak tidak sabar. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya dan menekan Kuluo. Tubuh Kuluo bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah drastis dan dia berseru, alam kaisar bela diri tingkat kedua. Pria berjubah hijau ini sebenarnya adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV2. Mengapa kamu mencari Master Aliansi? Kalau tidak, jangan harap aku memberitahumu. Kuluo meraung. Masih belum bicara, kamu benar-benar mencari kematian. Mata pria berjubah hijau itu menjadi dingin saat dia memukul dengan telapak tangannya. Sosok Kuluo mundur dengan cepat, dan dia memasang lapisan pertahanan di depannya. Bang bang bang. Namun, pertahanan Kuluo dihancurkan oleh telapak tangan pria berjubah hijau itu. Kuluo memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Kuluo berbalik dan berlari. Huff, apa menurutmu aku tidak akan tahu jika kamu melarikan diri? Mati. Pria berjubah hijau itu berteriak dengan dingin dan tidak mengejar. Dia muncul di bawah 9 naga dan meraih kepala Master Alam Dewa Spiritual. Kabut hijau kemudian menyelimuti pria itu. Ah! Master Alam Dewa Spiritual menjerit nyaring, dan orang-orang di dekatnya gemetar ketakutan. Berbicara, di mana Luming? Pria berjubah hijau itu bertanya dengan dingin. Ketua Aliansi, di kota Kaisar Naga, kota Kaisar Naga. Orang itu berteriak, kota Kaisar Naga, berikan aku petanya. Pria berjubah hijau itu berteriak dengan dingin. Pria itu tidak berani membangkang. Dia mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu melemparkan Master Alam Dewa Spiritual itu dan membuka petanya. Dia mencibir, hehe, Luming, akhirnya aku menemukanmu. Tidak heran jika saya bergegas dari benua hijau yang kaya. Cahaya dingin muncul di mata pria berjubah hijau itu. Dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju kota naga kekaisaran. Jika Luming ada di sini, dia pasti akan tahu bahwa benua Lufeng adalah benua di bagian selatan gugusan benua reruntuhan ilahi. Itu berbatasan dengan benua hutan belantara ilahi. Begitu pria berjubah hijau itu pergi, Master Alam Dewa Spiritual yang ditangkap oleh pria berjubah hijau itu terengah-engah dan mengeluarkan keringat dingin. Tepat ketika dia mengira dia telah melarikan diri, awan kabut hijau tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan menyelimutinya. Jeritan melengking terdengar lagi. Setelah beberapa saat, ketika kabut menyebar, Master Alam Dewa Spiritual hanya tersisa kerangka. Desis-desis-desis. Orang-orang di dekatnya semua tersentak. Pemandangan serupa muncul di Southern Nether dan Northern Plains. Kaisar dari kedua tempat diserang. Di kota naga kekaisaran, Luming juga telah menerima berita tersebut. Seorang ahli yang bertarung imbang dengan benua telah muncul di dunia bawah selatan. Luming mengerutkan kening. Semua pihak diserang. Yang muncul semuanya adalah kaisar dengan kultivasi yang mendalam. Bahkan yang paling lemah pun adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV2. Hanya Nanming yang dapat memastikan bahwa dia adalah kaisar yang telah bertarung secara seimbang dengan benua tersebut. Hasil imbang dengan benua itu. Lalu berdasarkan informasi, besar kemungkinan mereka berasal dari beberapa benua yang berbeda. Aneh.
Lu Ming mengerutkan kening. Mereka datang dari berbagai benua dan tiba-tiba datang ke benua hutan belantara ilahi. Selain itu, semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk menemukannya, Lu Ming. Lu Ming dipenuhi dengan keraguan. Mengapa para ahli dari berbagai benua datang ke benua hutan belantara ilahi untuk menemukannya pada saat yang sama? Apa, saat ini, Lu Ming menerima pesan lain. Seseorang sedang menyerang lembah Dewa Iblis di dataran utara. Lembah Dewa Iblis adalah tempat di mana Xie Luan bertanggung jawab. Xie Luan menunjukkan kekuatannya dan melukai lawannya dengan parah. Kemudian, dia membawa pria itu ke kota naga kekaisaran melalui formasi teleportasi antar wilayah. Lu Ming sangat gembira. Ini saat yang tepat untuk menginterogasinya. Lu Ming maju selangkah dan merobek ruang itu. Saat berikutnya, dia muncul di formasi teleportasi perbatasan dan melihat Xie Luan. Ada juga seorang lelaki tua kurus, auranya lemah dan wajahnya pucat. Dia berbaring di tanah dengan wajah penuh keterkejutan. Saya dari benua bulu putih. Sebaiknya kau biarkan aku pergi. Jika tidak, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Orang tua kurus itu meraung, mengancam Xie Lun. Orang tua itu berada di alam bela diri kerajaan tingkat kedua, tapi dia bukan tandingan Xie Lun. Bang, Lu Ming tiba dan mendaratkan jejak kaki di wajah lelaki tua itu, menyebabkan wajah lelaki tua itu bersentuhan dengan tanah. Omong kosong. Bicaralah, mengapa Anda datang ke benua hutan belantara ilahi untuk menemukan saya? Lu Ming bertanya dengan dingin. Kamu adalah Lu Ming. Mata lelaki tua kurus itu berbinar dan dia menatap Lu Ming dengan tatapan serakah. Berbicara. Lu Ming mengerahkan kekuatan pada kakinya. Orang tua itu berjuang mati-matian. Namun, budidayanya tersegel dan tidak ada gunanya berjuang. Lu Ming, sebaiknya kau serahkan token kekacauan primordial dan biarkan aku pergi. Jika tidak, Anda tidak hanya akan mati, seluruh benua hutan belantara ilahi akan terkubur bersama Anda. Orang tua kurus itu meraung. Token esensi campuran. Anda di sini untuk mendapatkan token esensi campuran. Katakan padaku, apa yang terjadi? Lu Ming berteriak. Lu Ming tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan datang untuk mendapatkan tanda kekacauan primordial. Dia semakin penasaran. Cepat lepaskan aku, teriak lelaki tua kurus itu. Bang, Lu Ming menginjak kaki lelaki tua kurus itu 2 kali. Kaki lelaki tua kurus itu meledak dan berubah menjadi debu. Orang tua kurus itu tersentak, dan matanya hampir keluar. Dia kemudian menjerit menyayat hati. Bagi seorang kaisar, kakinya patah bukanlah apa-apa. Dengan vitalitas tubuh roh yang melimpah, dia dapat pulih dengan sangat cepat. Namun, rasa sakit yang menusuk hati itu nyata adanya. Katakan padaku yang sebenarnya. Ceritakan padaku seluk-beluk masalah ini. Jika tidak, tendangan berikutnya adalah dantian Anda. Lu Ming berkata dengan dingin. Hati lelaki tua kurus itu menegang. Jika Lu Ming menginjak dantiannya, dewa rohaninya akan berada dalam bahaya. Pada akhirnya, lelaki tua kurus itu dengan tak berdaya menceritakan semua yang dia ketahui. Ternyata beberapa bulan yang lalu, sebuah berita mengejutkan telah menyebar dari benua reruntuhan ilahi. Dikatakan bahwa Istana Dewa Selatan telah menangkap favorit surga yang memiliki tanda kekacauan primordial. Dengan token tersebut, seseorang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari reruntuhan surgawi dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Berita itu menimbulkan keributan besar. Belakangan, ada lebih banyak berita bahwa paragon dengan token kekacauan primordial berasal dari benua hutan belantara ilahi. Dan ada orang lain di benua hutan belantara ilahi yang juga memiliki tanda kekacauan primordial. Namanya Lu Ming. Seluruh berita menyebar seperti angin puyuh ke seluruh benua reruntuhan ilahi, bahkan ke benua lain. Reruntuhan ilahi itu terlalu misterius. Di dalamnya, berisi harta karun yang tak terbatas. Ada beberapa reruntuhan ilahi di benua reruntuhan ilahi, tetapi di dalamnya sangat berbahaya, terutama intinya. Bahkan kaisar pun akan mati jika mereka masuk. Tapi sekarang, dengan menggunakan token elemen campuran, seseorang benar-benar dapat memasuki reruntuhan surgawi dengan bebas dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Hal ini menyebabkan kelompok benua reruntuhan surgawi menjadi hiruk-pikuk. Karena satu bidak ada di tangan Istana Dewa Selatan, yang lain hanya bisa pergi dan merebut bidak lainnya, yang ada di tangan Lu Ming. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa penguasa dari berbagai benua akan melakukan perjalanan begitu jauh ke benua hutan belantara ilahi. Tujuan mereka adalah token energi campuran yang dimilikinya. Lu Ming berspekulasi bahwa jenius yang dikendalikan oleh Istana Dewa Selatan adalah Long Chen. Pertama, Long Chen sudah berada di tangan keluarga Wang, dan dia kebetulan memiliki token kekacauan primordial. Kedua, token esensi campuran tidak mudah didapat. Lu Ming memperkirakan bahwa di seluruh kelompok benua reruntuhan ilahi, hanya dia dan Long Chen yang memiliki tanda kekacauan primordial. Sebelumnya, dia telah belajar dari Tuyi dari Primal Chaos Hall bahwa token primordial chaos didasarkan pada potensi seseorang. Dalam pertempuran takdir,
Tingkat kultivasi beberapa orang mungkin jauh melebihi kultivasi Lu Ming dalam pertempuran takdir. Namun, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan token energi campuran. Hanya mereka yang bertekad memiliki potensi besar yang bisa mendapatkan token energi campuran. Berdasarkan dua poin ini, Lu Ming berspekulasi bahwa The Prodigy adalah 100% Long Chen. Keluarga Wang, melalui beberapa cara seperti pencarian jiwa, telah mengetahui dari Long Chen bahwa Lu Ming juga memiliki token esensi campuran. Namun, ada satu hal yang Lu Ming tidak dapat pahami. Misalnya, jika keluarga Wang atau ahli Istana Dewa Selatan lainnya diam-diam mengetahui dari Long Chen bahwa Lu Ming juga memiliki token kekacauan primordial, bukankah mereka seharusnya diam-diam mengirim ahli untuk menangkap Lu Ming? Bagaimana dia menyebarkan berita dan membiarkan semua benua di kelompok benua reruntuhan ilahi mengetahuinya? Ini tidak masuk akal. Ledakan. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba turun dari langit. Kota naga kekaisaran diselimuti oleh tekanan yang kuat. Ledakan, ledakan. Segera setelah stres ini meningkat, lebih banyak stres muncul dan melanda langit di atas kota Kaisar Naga. Pada saat ini, semua orang di kota Kaisar Naga merasa dihancurkan oleh Gunung Tai dan menghadapi bencana besar. Lu Ming, keluar dari sini. Lu Ming, keluar. Beberapa suara gemuruh terdengar sekeras petir. Langit di atas kota naga kekaisaran bergemuruh, mengguncang gendang telinga banyak orang dan hampir membuat mereka muntah darah. Bagus. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia maju selangkah dan mendarat di dantian si tua kurus. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu menembus dantian si tua kurus dan menghancurkan jiwa rohaninya. Mata lelaki tua itu melotot dan dia meraung, kamu tidak menepati janjimu. Lu Ming mencibir, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu. Juga, Anda datang ke benua hutan belantara ilahi untuk mengambil token kekacauan primordial saya. Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Kamu benar-benar naif. Dengan ledakan kekuatan, lelaki tua kurus itu hancur berkeping-keping. Kemudian, Lu Ming maju selangkah dan muncul di langit. Bas, wosh, suara udara terkoyak terdengar dan 5 sosok muncul di samping Lu Ming. Selain Xie Luan, ada 4 kaisar lainnya. Selain Lu Ming, kota naga kekaisaran biasanya dijaga oleh 4 penguasa lainnya. Begitu Lu Ming muncul di langit, dia melihat beberapa sosok berdiri di sekitar kota naga kekaisaran. Saya Lu Ming, suara Lu Ming terdengar dari jauh. Bas, dalam sekejap, sosok di sekitar kota naga kekaisaran muncul di sekitar Lu Ming dan yang lainnya, mengelilingi mereka di tengah. Lu Ming, aku adalah kaisar langit ilahi di benua Zuning. Serahkan token esensi campuran Anda. Seorang pria kekar dengan rambut emas menatap Lu Ming dengan aura sombong. Token energi campuran adalah milikku. Aku adalah kaisar bulan salju di benua salju yang beterbangan. Seorang wanita cantik berbaju putih sedang menatap Lu Ming dengan mata dingin. Keduanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua dan sangat kuat. Mereka yang berani melintasi jarak yang sangat jauh ke benua hutan belantara ilahi untuk berpartisipasi dalam kontes ini semuanya adalah pakar terbaik dari benua masing-masing. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Bahkan ahli kerajaan bela diri tingkat pertama tidak berani datang. Dia tahu bahwa meskipun dia mendapatkan token itu, dia tidak akan bisa menikmatinya. Benua salju yang berkibar, benua Zuning, pergilah. Seorang pria kekar berbaju perang berteriak dengan dingin. Auranya sangat mengejutkan. Dia sebenarnya adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV3. Hasil imbang dengan benua, Kaisar Bulan Salju dan Kaisar Langit Suci keduanya memasang ekspresi muram. Ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga ini berasal dari benua Pingdong. Bahkan dengan benua, mereka semua berada di 10 besar kelompok benua reruntuhan ilahi dan sangat kuat. Selain ketiga orang ini, ada 3 orang lain yang berada di ranah bela diri kerajaan LV2. Salah satunya adalah tetua berjubah hijau. Dia mengepung Lu Ming dan yang lainnya, memandang mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Lu Ming, serahkan token kekacauan primordialmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kaisar, yang telah bertarung secara seimbang dengan benua itu, memandang Lu Ming dengan dingin. Hehe, kamu di sini untuk mengambil token esensi campuran, tapi sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Token esensi campuran diperoleh dalam pertempuran Providence dan telah lama terintegrasi dengan saya. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu tidak dapat menggunakannya. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu tidak bisa menggunakannya. Sederhana saja, selama aku melumpuhkanmu dan membawamu, aku juga bisa memasuki reruntuhan surgawi dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Kaisar benua itu tertawa sinis. Ah, benarkah? Kamu sangat percaya diri, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan kehilangan nyawa di sini? Lu Ming tetap tenang, tetapi di balik ketenangannya, niat membunuh yang dingin perlahan berkumpul. Hahaha, buang nyawamu di sini. Di benua hutan belantara ilahi, ahli apa yang mereka miliki yang dapat melakukan apa saja terhadap saya?
Para ahli yang bertarung imbang dengan benua itu tertawa keras, memandang rendah semua orang. Oh, kalau begitu, matilah. Lu Ming berteriak keras dan tiba-tiba melancarkan serangan. Dengan kekacauan yang masih ada di sekelilingnya, dia memegang pedang Vena Naga dan menebas kaisar yang telah bertarung secara seimbang dengan benua itu. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kaisar, yang bertarung secara seimbang dengan benua, mengubah ekspresinya. Blokir. Setelah bertarung secara seimbang dengan kaisar benua, sebuah tombak muncul di tangannya. Dia menghela nafas dan menebas dengan sekuat tenaga. Sebagai ahli ranah bela diri kerajaan LV3, ia bisa membunuh ahli ranah bela diri kerajaan LV2 biasa dengan serangan kekuatan penuh. Namun, ketika pedang urat naga Lu Ming mengenai tombaknya, pedang itu bergetar hebat dan meledak dengan keras. Tubuh kaisar bergetar hebat setelah bertarung secara seimbang dengannya. Darah muncrat dari mulutnya saat dia mundur. Bagaimana mungkin? Kaisar benua itu meraung tak percaya. Dia adalah kaisar bela diri kelas 3, sementara Lu Ming hanyalah seorang tertinggi. Meskipun sungguh sulit dipercaya bahwa dia bisa mencapai alam yang maha tinggi di usia yang begitu muda, seorang yang maha tinggi tetaplah seorang yang maha tinggi. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu kuat sehingga dia bisa melukainya begitu parah hanya dengan satu gerakan? Membunuh. Lu Ming melangkah maju. Pedang tempurnya menembus kehampaan dan menebas kaisar yang setara dengan benua itu. Kaisar benua ingin menghindar, tetapi dia tiba-tiba menemukan lusinan formasi telah muncul di sekitarnya. Itu semua adalah formasi untuk menjebak musuh dan menjebaknya. Puff! Pedang Vena Naga menebas dan membelah kaisar benua menjadi dua. Ini, di sampingnya, kaisar langit suci, kaisar salju yang berkibar, dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar tercengang, dan mata mereka terbuka lebar. Semua ini terjadi terlalu cepat. Lu Ming baru saja bergerak, dan dalam dua gerakan, ahli kaisar bela diri tingkat ketiga, ahli yang sangat mereka takuti, terbunuh. Dia pikir dia sedang bermimpi. Membunuh. Pedang Lu Ming menyapu dan ahli kerajaan bela diri tingkat kedua terbunuh. Lari-lari. Yang lain ketakutan dan dengan panik lari ke segala arah. Membunuh. Xie Luan mulai bergerak. Sambil mengaum, dia menghunuskan pedang iblisnya dan memotong ahli kerajaan bela diri LV2 menjadi dua. Adapun Lu Ming, dia mengambil langkah maju dan muncul di belakang prajurit Dewa Salju yang berkibar, menebas dengan pedang tempurnya. Penguasa salju yang melayang berusaha mati-matian untuk memblokirnya, tetapi tidak ada gunanya. Battle Sword menebas, menghancurkan segalanya. Kaisar salju yang melayang sudah mati. 5 penguasa, termasuk ahli kerajaan bela diri LV3, semuanya terbunuh dalam sekejap, hanya menyisakan penguasa langit suci. Kaisar langit suci merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Awalnya, menurut pendapatnya, bahkan jika ada orang kuat di alam liar ilahi, alam bela diri kerajaan tingkat kedua adalah yang tertinggi. Dengan budidayanya di puncak alam kerajaan bela diri tingkat kedua, itu sudah cukup untuk mendominasi hutan belantara ilahi. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa benua hutan belantara ilahi adalah kolam naga dan sarang harimau. Benar-benar neraka. Lepaskan aku. Kaisar langit suci memohon belas kasihan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Karena Anda datang untuk mengambil token kekacauan primordial saya, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa benua hutan belantara ilahi adalah taman belakang Anda? Apakah menurutmu aku, Lu Ming, bisa dipermainkan olehmu sesukamu? Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia muncul di belakang Kaisar Langit Suci dan menebas pedang urat naganya tanpa ampun. Kaisar Langit Suci dengan menyesal mencoba melawan, tetapi hasilnya sulit diubah. Puff! Kaisar Langit Suci dikalahkan dan dibunuh di udara. 5 penguasa yang datang menyerang semuanya telah mati. Lu Ming, kirimkan perintah untuk mengumpulkan semua penguasa untuk menjaga kota naga kekaisaran. Saya khawatir akan ada lebih banyak orang berkuasa yang datang. Xie Luan menyarankan. Tidak, Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata, jika kita bertahan secara pasif, ini tidak akan ada habisnya. Sekarang, kita perlu mengambil inisiatif dan menghajar mereka sampai mereka takut. Sebarkan berita ini ke setiap sudut benua hutan belantara ilahi. Jangan melakukan perlawanan terhadap para ahli dari benua lain. Beritahu mereka secara langsung bahwa saya, Lu Ming, berada di Emperor Fall Mountain. Kamu akan berada di Emperor Fall Mountain. Xie Luan bertanya sambil mengangkat alisnya. Benar, Kaisar Fall Mountain, bunuh para kaisar. Kata Lu Ming. Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Kata Xie Luan. Dia diam-diam mengagumi ketegasan Lu Ming. Tidak dibutuhkan. Terima kasih, Senior, kamu bertanggung jawab atas kota Kaisar Naga. Kata Lu Ming. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan menuju Gunung Kaisar yang runtuh. Gunung jatuhnya Kaisar hanya berjarak 600.000 mil dari kota Kaisar Naga. Itu adalah puncak besar yang mencapai ke langit. Dikatakan bahwa di masa lalu, seorang kaisar telah jatuh di sini, sehingga disebut Gunung Musim Gugur Kaisar.
Setelah beberapa saat, Lu Ming muncul di puncak Gunung Kaisar yang runtuh. Dia duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Kota Kekaisaran Naga juga telah menyebarkan berita ke setiap sudut benua hutan belantara dewa, mengatakan bahwa Lu Ming berada di Gunung Kejatuhan Kaisar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penggarap kuat dari benua lain tiba di benua hutan belantara ilahi. Lu Ming berada di Gunung Kaisar yang runtuh. Ayo pergi ke Gunung Kaisar musim gugur. Saya ingin selangkah lebih maju dan mendapatkan token kekacauan primordial. Satu demi satu sosok menuju Kaisar Fall Mountain. Di tepi dataran utara, langit bergemuruh, dan sebuah kapal besar yang melintasi lautan muncul di garis pantai. Bas, bas, bas. 3 sosok muncul di kapal, masing-masing memancarkan aura yang luas dan kuat. 2 dari 3 tokoh berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Yang di tengah bahkan lebih menakutkan, setelah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat ketiga. Orang ini memiliki rambut hijau panjang dan tampak berusia 40-an. Di kejauhan, seberkas cahaya melintas dan seorang pria parubaya muncul di depan mereka bertiga. Dia membungkuk kepada pria parubaya berambut hijau di tengah dan berkata, "Tuan kedua, saya mengetahui bahwa Lu Ming sedang mengasingkan diri di Gunung Kaisar yang runtuh." "Oh, saya mendapatkannya." Pria parubaya berambut biru itu mengangguk dan mencibir. Lu Ming ini sangat berani. Dia bahkan berani membunuh Tuan Muda Laut yang menekan rumah Marsekal. Kali ini, kakak laki-lakiku mengirimku ke sini untuk membunuh Lu Ming terlebih dahulu untuk membalaskan dendam kedua keponakanku dan untuk mengambil token energi campuran. Bawahan ini pasti akan melakukan yang terbaik. Yang lain di samping dengan cepat berkata, "Baiklah, ayo pergi." Pria parubaya berambut hijau adalah orang pertama yang melangkah maju. Titik 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 titik. Di Gunung Kaisar yang runtuh, Lu Ming duduk bersila, dengan santai mengamati sekelilingnya. 7 atau 8 ahli telah muncul di sekitar Gunung Kaisar yang runtuh. Mereka semua adalah tokoh dikdaya dari berbagai benua, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh dikdaya kerajaan bela diri LV2. Kekuatan ini sangat mengejutkan. Namun, orang-orang ini tidak mengambil tindakan. Itu bukan karena mereka mengkhawatirkan Lu Ming, tetapi karena mereka mengkhawatirkan satu sama lain dan menemui jalan buntu. Token esensi campuran adalah milikku. Saya orang pertama yang tiba. Lelucon yang luar biasa. Kamu datang lebih dulu, jadi itu milikmu. Itu omong kosong. Mungkinkah kalian semua ingin melawanku untuk bermain imbang melawan benua ini? Titik titik titik. Satu demi satu suara terdengar saat aura penguasa yang kuat meledak. Mereka berdiri di udara dan saling berhadapan, tidak menyerah. 2 ahli lagi telah tiba setelah pengundian dengan benua tersebut. Salah satunya berada di kerajaan bela diri tingkat ketiga, sementara yang lain berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 benua teratas dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, itu sangat kuat. Semua ahli sedang berkonfrontasi. Mereka semua waspada satu sama lain, dan tidak ada yang bergerak. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Lu Ming. Dia tidak mencoba merusak keseimbangan. Sekarang bukan waktunya untuk bergerak. Belum terlambat untuk mengambil tindakan ketika ada lebih banyak orang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kaisar yang datang. Di belakang mereka, ada 16 orang lagi. Bahkan benua bulu putih, yang menduduki peringkat keempat dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, telah mengirimkan beberapa. Bas, 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 bas. Tiba-tiba, 4 sosok terbang dari kejauhan. Titik titik titik. Yang memimpin adalah pria parubaya berambut hijau. Saya bekerja di rumah Marsekal penekan laut di Istana Dewa Selatan di benua reruntuhan ilahi. Semua orang yang tidak berhubungan, silakan pergi. Seseorang di samping pria parubaya berambut hijau itu berteriak. Ekspresi orang lain berubah. Apa, bahkan orang-orang dari Istana Dewa Selatan ada di sini. Bukankah Istana Dewa Selatan memiliki tanda kekacauan primordial? Kenapa mereka masih terlibat? Yang lain angkat bicara satu demi satu, ekspresi mereka muram. Benua reruntuhan ilahi terlalu kuat, jauh lebih kuat dari benua lain. Namun, tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Rumah Marsekal penekan laut, jangan coba-coba menindas kami dengan kekuatanmu. Kami punya banyak orang di sini, jadi kami tidak takut padamu. Itu benar, jika Panglima tertinggi ditindas oleh laut, kita mungkin akan sedikit takut. Tapi Anda ingin kami mundur? Mustahil. Yang lain menimpali. Orang-orang yang muncul di sini semuanya adalah pakar puncak dari berbagai benua. Meskipun pria parubaya berambut hijau memiliki kultivasi yang kuat, dia hanya berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV3. Dia tidak bisa menakuti para ahli ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah Anda ingin melawan laut yang menekan rumah Marsekal dan Istana Dewa Selatan? Mata. Pria parubaya berambut azure bersinar dengan cahaya dingin saat dia menegur dengan dingin. Tapi yang lain mencibir, dan tidak ada satupun yang mundur.
Sebagian besar ahli dari benua selatan reruntuhan surgawi telah berkumpul di sini. Dengan begitu banyak ahli yang berkumpul, mengapa mereka takut laut akan menekan rumah Marsekal? Paling-paling, dia bisa bersembunyi setelah mendapatkan token esensi campuran. Apa yang bisa dilakukan oleh para ahli Istana Dewa Selatan? Wajah pria parubaya berambut hijau itu menjadi gelap. Setiap orang yang hadir adalah seorang ahli. Ada tidak kurang dari 5 ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga. Meskipun tidak satupun dari mereka berada di puncak kerajaan bela diri tingkat ketiga, dia masih takut dengan serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Kami akhirnya hampir sampai. Pada saat ini, di Gunung Kaisar yang runtuh, Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Banyak penguasa memandang Lu Ming secara serempak. Lu Ming, beraninya kamu membunuh orang-orang di laut yang menekan rumah Marsekal. Serahkan token elemen campuran sekarang dan ikut aku ke laut yang menekan rumah Marsekal untuk menerima hukumanmu. Pria parubaya berambut hijau itu berteriak. Hai Tian, Hai Yu, dua sampah itu. Tidak apa-apa jika kamu membunuh mereka. Jika Anda ingin balas dendam, lakukanlah. Lu Ming berkata dengan tenang.